Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa alallahi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa huwa alladzi kataba ala nafsihi ar-rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Jemaah salat subuh yang semuanya kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa, alhamdulillah kita sudah masuk ke hari yang ke-28 dari bulan Ramadan. Insyaallah 2 hari lagi kita akan ditinggal atau tertinggal oleh bulan Ramadan. Namun mudah-mudahan kita semua tetap menjadi orang yang ditinggalkan oleh Ramadan tapi tidak tertinggal. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita bersama-sama mengkaji tentang menjadi Khalilur Rahman, menjadi hamba yang pengasih dan mewarisi sifat rahmat melalui solidaritas sosial dan persaudaraan spiritual. Mungkin judulnya ini agak janggal. Sudah hampir sebulan para ulama, kiai, guru-guru kita telah menyewakan ilmunya. Berbagai macam kitab, berbagai macam tafsir dari berbagai macam sudut pandang kita telah menerima ilmu darinya. Namun itu semua baru sebatas konsep. Allah menuntut bagaimana konsep itu diaktualisasikan, dipraktekkan setelah Ramadan. Konsep tidak membawa pengaruh apa-apa. Konsep tidak membawa kemajuan, tidak memberikan seni keimanan apabila konsep itu tidak diaktualisasikan. Parang yang tajam kalau disimpan di lemari, apa gunanya kalau tidak digunakan? Demikianlah ilmu yang kita peroleh selama 1 bulan penuh. Kita dididik oleh Allah dengan puasa, kiranya nanti kita dapat mengaktualisasikan rahasia puasa itu. Di dalam Al-Quran selama sebulan penuh kita berdoa kepada Allah. Lebih kurang 1200 kali kita memanjatkan doa kidung suci kita selama 1 bulan. Dari 1200 kali itu maka Allah menganugerahkan kita dengan yang namanya malam Lailatul Qadar yang disebut dengan 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan-bulannya. Karena tadi selama 1 bulan kita memanjatkan kidung doa suci sebanyak 1200 kali. Doa kidung suci itu adalah surat Al-Fatihah.
Dalam sehari semalam sholat wajib kita ada 17 rakaat, maka 17 kali kita membaca. Dikali 30 hari dapatlah 510 kali kita membaca. Itu baru yang wajib. Diikuti dengan sholat sunat mu'akkad, yang lebih kurang yang mu'akkad ini ada 12 rakaat. Artinya 12 kali dikali 30 hari dapatlah 360 kali. Lalu ditambah dengan sholat tarawih 11 rakaat dengan witir, jadilah 11 kali 30 330, jumlahnya 1200. Maka Allah ganjarkan dengan 1000 bulan. Ini bagaimana meraih Lailatul Qadar? Kita harus ditargetkan membaca doa Kidung Suci, yaitu Al-Fatihah. Namun apakah kita sadar dalam membaca ini? Apa yang Allah tuntut dari 1200? Maka siapa-siapa yang dikelompokkan dalam orang yang menerima malam Lailatul Qadar, itu 1000 bulan itu sama dengan umur kita lebih kurang 84 tahun. Di dalam Lailatul Qadar itu ditetapkan 3 hal. Pertama, ampunan, rahmat, ampunan, dan ridho yang kita sebut dengan fitrah. Jadi siapa yang ditetapkan pada bulan ini masuk golongan orang yang menerima malam Lailatul Qadar penuh, maka umurnya dari awal sampai 84 tahun ke depan dia berada dalam naungan ampunan, rahmat, dan ridho. Meskipun sekarang umur kita baru 60, berarti 24 tahun ke depan kita akan menjadi liputan rahmat dan ridho, sehingga kita terbebas dari dosa. Maka satu hamba Allah dalam hidupnya itu dia hanya mendapatkan 1 kali malam Lailatul Qadar. Apakah didapat pada umur 30, maka sampai dia akan mati tetap diliputi oleh 3 hal. Dan orang yang mendapatkan pada ujung umurnya, maka dia kembali fitrah. Namun rata-rata umur kita di bawah 60 atau lebih 60. Maka Allah menjanjikan orang yang umur 84 disebut asirullah, kekasih Allah. Nah, itu yang umurnya 80. Lalu bagaimana kita yang belum sampai sekian? Itu kita tadi ambil judulnya menjadi kekasih Allah, Halilur Rahman. Di dalam Al-Fatihah itu ada yang disebut dengan ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Ini 1200 kali kita ucapkan dalam bulan puasa. Namun sadarkah kita apa yang Allah berikan? Ini masalah. Nah, siapa-siapa yang mengaktualisasikan ini, itulah dia orang yang terbebas, orang yang merdeka, orang yang mendapat kemenangan, orang yang mendapat kebahagiaan. Kita kaji. Ihdinas siratal mustaqim. Kata ihdina itu Allah menggunakan dhamir mutakallim ma'al qaid. Jadi seharusnya Allah menetapkan dhamir mutakallim wahdah, yaitu ihdini, tunjukin saya. Kita mau sholat sendiri, sholat sunnah, sholat berjamaah yang wajib. Namun Allah menuntut harus kami. Artinya
secara jasmani kita dengan keluarga yang di kampung, saudara seibu, saudara sebapa, ibu kita yang telah meninggal, saudara kita yang seiman, entah di Arab Saudi, di Palestina, di Yaman, lintas benua, lintas negara, semuanya harus dirangkul dalam hati dengan kidung kita, ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita harus memiliki keinginan bahwa semua orang harus diselamatkan. Tidak boleh tidak kita memiliki hati yang kasih sayang. 1200 kali Allah tuntut agar berubah sifat dengki, iri, hasud, dendam, egois itu dihapuskan hilangnya. Lalu kita semua berada dalam satu payung keinginan yang saling menyayangi, hadir semua dalam doa ihdinas siratal mustaqim. Artinya kalau masih tersisa sifat ingin orang lain celaka, itu tandanya malam Lailatul Qadar dia tertinggal. Disuruh zikir 1 bulan 1200 kali, tidak mampu. Secara fisik kita tidak ketemu siapa namanya, siapa orang tuanya. Karena dia beriman, Allah bingkaikan kita menjadi satu di bawah payung ihdinas siratal mustaqim. Ini wujud dari Lailatul Qadar yang tertancap dalam hati, berubah keinginan. Saya senang, dia harus. Dia bahagia, saya bahagia, dia tidak boleh sengsara. Orang lain Allah tutup, lalu bagaimana kita yang kaya punya saudara sengsara? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak sadar. Inilah yang Allah tutup, pentingnya kesadaran. Orang lain pun yang ada di Amerika, di Palestina, asal Islam Allah payung semua. Tapi bagaimana saudara kita yang di kampung gak pernah hadir dalam hati kasih sayang? Yang kedua, secara jasmani kita tidak pernah ketemu, tatap muka, tidak saling menyapa. Namun secara rohani kita itu satu, min nafsin wahidah. Jiwa kita itu satu. Lalu siapa-siapa yang tidak menyatukan jiwa kasih sayang dalam dirinya, orang itu dia telah memutus tali silaturahim. Jadi tali silaturahim yang Allah maksud itu bukan hanya secara fisik, tetapi secara spiritual dan rohani. Orang lain tidak boleh tersakiti oleh lidahnya, tidak boleh tersakiti oleh perilaku. Orang-orang yang memutus tali silaturahim secara fisik dan secara lahiriah dan spiritual, orang inilah yang memutuskan 3 hal. Memutus ampunan Allah karena dia ada dendam. Orang yang dendam tidak boleh mendapatkan ampunan. Memutus rahmat Allah, memutus ridho Allah. Jadi yang memutuskan malam Lailatul Qadar dapat tidak dapat adalah diri. Maka malam Lailatul Qadar
Qadar itu adalah malam ditentukan siapa yang dapat, siapa yang tidak. Yang dapat berapa persen menurut kadar amal kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang telah mewarisi sifat rahman. Kiranya sesudah Ramadan, istri kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan orang-orang yang sengsara di negara-negara lain karena penyiksaan perang, kita semua hadirkan. Selesai sholat jangan lupa, karena itu tanda daripada Allah sayang kepada kita. Tanda sayang Allah kepada kita salah satunya mengingatkan hati kita agar kita punya keinginan memberikan kasih sayang atau sekurang-kurangnya punya keinginan orang lain itu selamat. Orang lain harus selamat. Lawan daripada sifat ini adalah iblis. Sifat yang bertentangan antara Allah dengan Nabi dan Allah itu adalah satu. Orang lain tidak boleh selamat. Orang lain tidak boleh selamat. Maka kerja keras iblis dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, dia menggoda bagaimana orang itu tidak selamat. Jadi inti daripada sifat iblis itu adalah menghendaki orang lain tidak bahagia, tak bisa masuk surga. Artinya sengsara, dia harus hidup miskin, hidup menderita, melarat. Pokoknya orang lain tidak boleh bahagia. Nah, satu itu saja sifat yang dimiliki oleh iblis. Karena orang lain tidak boleh seperti dia, sampai-sampai dia mendebat Allah Subhanahu wa taala waktu Nabi Adam alaihissalam dijadikan khalifah. Dia tidak ingin, dia saja yang harus. Prinsip ini Allah ingatkan kepada kita, jangan ada prinsip. Kita makan, orang lain harus makan. Kita dilindungi tembok atap, orang lain jangan sampai tidak punya rumah. Kalaupun kita tidak sanggup, kita panggil orang-orang yang ada. Bagaimana ini bisa punya rumah? Ini seni kemajuan. Kemajuan sebuah masyarakat akan menjayakan sebuah negara. Namun jika masyarakatnya tidak memiliki kasih sayang, negara itu akan berantakan oleh masyarakatnya sendiri. Saling membenci, saling mendengki, saling menghasut. Musuh sangat mudah mempermainkan mereka bagaikan remote, karena mereka sendiri tidak memiliki kasih sayang. Dari itu Allah mendidik kita di dalam Al-Quran ini selalu Bismillahirrahmanirrahim adalah menjadi imam bagi ayat-ayat ini. Maka dia bagaikan imam berdiri di depan satu-satu. Ayat tiap-tiap surat ada di belakang, agar sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita ucapkan setiap hari itu terpatri dalam pikiran dan hati. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan sifat Rahman dan Rahim melalui malam Lailatul Qadar, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang berada di dalam surat Al-Furqan adalah hamba-hamba yang berada dalam lingkupan dan payung sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Orang seperti inilah yang disayang oleh Allah di dunia dan di akhirat. Man yarhama fil ard yarhama fis sama. Siapa yang semasa hidupnya menyayangi makhluk-makhluk Allah, dia diliputi oleh payung sifat Rahman para malaikat dunia hingga akhir. Wa ibadur rahman alladzina idza khatabahumul
pegang sifat selamat, kasih sayang. Mudah-mudahan kita semua dapat Lailatul Qadar dari Allah, ampunan, rahmat dan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, kita mohon ampun. Subhanallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi